Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang maha pengasih, tak pernah pilih kasih, yang maha penyayang, yang tak pernah pilih sayang, yang nikmatnya selalu terkucur tak terbilang. Dan atas rahmat nikmat Allah lah insya Allah kita akan berjumpa, bertatap muka di acara yang penuh kasih sayang. Kemudian selanjutnya, sholawat berbingkaikan salam selalu tercurahkan kepada putra Abdullah, sang junjungan alam, seorang pahlawan yang tak pernah mencari lawan, seorang proklamator yang tak pernah koruptor, seorang proklamasi yang tak buruk hati. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur, yang diterangi oleh iman, Islam dan ihsan. Hadirin wal hadirat, sahabat TPRI, dai Mitra Polri yang insya Allah dirahmati Allah. Sudah menjadi fakta pada sejarah nasional bahwa kemerdekaan yang direbut dari tangan para penjajah mayoritasnya direbut oleh para pejuang-pejuang muslim yang dipimpin oleh para berbagai kalangan seperti kiai, tokoh-tokoh agama, para ustadz dan lain-lain. Semua yang mereka lakukan bukan semata-mata panggilan dari Ibu Pertiwi untuk merdeka, namun panggilan suci yang berasal dari ketauhidan dan keimanan. Semangat nasionalisme para pejuang Islam membuat kita dapat merasakan betapa indahnya kemerdekaan saat ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk membahas lebih lanjut tentang nasionalisme pada kesempatan kali ini, dalam syarahan yang berjudul Nasionalisme dalam Konsep Islam, yang berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Dan jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surah An-Nisa ayat 59. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya juz 3 halaman 72 menjelaskan, ayat tersebut adalah perintah kepada orang-orang yang beriman agar mematuhi Allah serta mengamalkan Al-Quran dan mematuhi Rasulnya serta mematuhi ulil amri yang meliputi pemerintah, para hakim, para ulama, dan panglima perang yang menjadi rujukan dalam memenuhi kebutuhan hidup, memecahkan masalah yang dihadapi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam suatu ungkapan, hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Hadis tersebut adalah hadis maudhu sebagaimana disebutkan dalam kitab Tahqiq Syekh Muhammad Lutfi As-Sabagh halaman 110 nomor 190. Banyak orang yang memaknai hadis maudhu ini untuk memompa rasa patriotisme dan nasionalisme bangsa Indonesia dengan keyakinan bahwa hadis tersebut datang dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam banyak yang membela mati-matian batas-batas negerinya tanpa memperdulikan di atas aturan apa negara tersebut dibangun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Secara tidak sadar, bangsa kita sedang terjajah, meski bukan secara fisik, tetapi secara ekonomi, intelektual, budaya, sehingga mengikis peradaban dan melemahkan keyakinan dan memupuk perpecahan dengan segala propaganda yang dikeluarkan. Seperti inilah nampak pada pemberitaan. Jika sudah seperti ini, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan hadirin? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab damaikanlah, perbaikan hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesimpulannya, dapat kita ambil bahwa kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam membentuk warga yang nasionalisme, yang berarti tak ada perpecahan, saling berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan dan tidak saling bermusuh-musuhan, namun saling mengisi kekurangan dan kekurangan serta memenuhi setiap kebutuhan bangsa dan negara kita. Dengan demikian, insya Allah bangsa kita, negara Republik Kesatuan Indonesia, akan makmur dengan rakyat yang berbudi luhur, sehingga rahmat Allah pun akan terkucur seperti air mancur. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.